كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kaji kita yang kemarin sudah sampai dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-64. Tentunya kita lanjutkan hari ini bagaimana dengan ayat yang ke-65. Mari kita memohon kehadirat Allah, hidayah dan ma'unahnya. Mudah-mudahan kita dapat memahami firman-Nya ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Sehingga dalam amalannya kita tidak mendapat kekeliruan kecuali dengan keridhaan Allah kita dikembalikan pada jalan yang benar. Kemarin sudah saya terangkan betapa orang-orang Yahudi Bani Israel ini setelah berjanji berpaling. Mereka berpaling. Tapi Allah masih mendahulukan maghfirah dan rahmatnya, ampunan dan kasih sayangnya. Sehingga mereka tidak dipunahkan oleh Allah. Keturunannya masih berkepanjangan sampai sekarang. Masih tetap berlanjut. Di sini ayat yang berikutnya sebagai kelanjutan dari peringatan ayat yang sebelumnya. Yang sebetulnya ayat sebelumnya juga mendidik kita kaum muslimin sekarang ini. Jangan sampai kita menyalahi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita sudah mengaku bahwa al-ma'bud kita adalah Allah. La ilaha la ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada zat yang wajib diibadati kecuali hanya Allah. Muhammadur Rasulullah. Inilah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Sejak itu jangan berpaling dari janji ini. Sekali-kali jangan ingkar dari janji ini. Memang Allah begitu. Ingkar janji, khilaf janji, sengaja menyalahi janji kepada Allah. Masih tetap tidak langsung dihukum. Diulur-ulur waktunya. Kan gitu. Seperti hanya Bani Israel ini tidak, masih tetap diberi keturunan. Tidak dihabiskan mereka, tidak. Tapi tentunya kita harus pandai-pandai membaca isyarat Allah. Yang berupa berkepanjangan ini. Yaitu apa? Disuruh bertobat. Kembali pada jalan yang benar. Sampai-sampai pada ayat berikutnya Allah mengungkap nenek moyang mereka pada waktu itu. Di mana Allah menerangkan walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maknanya, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Artinya kamu Bani Israel kan sudah kenal cerita nenek moyangmu dulu. Yang melanggar hari Sabtu. Karena mereka melanggar, kami berfirman kepada mereka. Fakulna lahum. Nah itu. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Aku kutuk nenek moyangmu dulu. Jadilah kamu kera yang hina. Kera yang hina, kera yang dibenci. Kera disayang masih lumayan. Ini kera yang dibenci. Loh ya kera yang disayang kan masih dikasih makanan kan gitu kan. Nah, ini kera yang dibenci. Cerita ini termasyhur sekali.
Di kalangan Bani Israel kita sendiri ikut mendengar dan termasyhur bahwa pada zaman dahulu orang-orang Yahudi Bani Israel ini kalau hari Sabtu dilarang kerja, dilarang mengerjakan hal-hal yang mengatur hidup duniawi. Hari Sabtu hanya khusus untuk beribadah saja. Ini terjadi kepada mereka yang menjadi penduduk pantai yang pekerjaannya menangkap ikan. Para nelayan. Kalau hari Sabtu beribadat saja. Jangan mencari-cari pekerjaan urusan dunia. Tapi diuji oleh Allah. Diuji. Kalau hari Sabtu ikannya keluar banyak. Kalau hari lain ikannya hilang. Kira-kira gatel enggak kira-kira? Tangannya kan gatel banget ya kan? Ibadahnya juga enggak khusyuk kan gitu. Ibadah mikir ikan lompat-lompatan di laut. Ini kan begitu kan? Inilah setan belang. Gitu kan? Setan pakai belang tidak belang aja sudah nakut-nakutin kan gitu kan? Ya Allah ya Rabb. Inilah. Nah, bayangkan ya, pekerjaannya nelayan. Urusannya mesti dengan ikan. Ikan di mana? Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk pasti mufakat. Nah itulah. Ikan, urusannya ikan. Nah, si ikan adanya banyaknya kalau hari Sabtu. Justru hari Sabtu tidak boleh turun ke laut cari makan. Kira-kira kayak dikili, enggak kira-kira ya? Aduh. Lah, dasar Bani Israel ini memang tambeng, gitu kan ya? Tambeng, bandel, suka melampaui batas. Bahwa ini disebut walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui segolongan-golongan dari orang minkum, yaitu orang-orang yang melanggar melampaui batas dari kamu, yaitu dari Bani Israel. Melanggar apa? Melampaui batas apa? Fisabti, peraturan hari Sabtu. Mereka melanggar, turun ke laut, cari ikan, dapat banyak. Begitu mendapat ikan yang banyak, dikutuk oleh Allah. Faqulna lahum, maka kami kutukkan kepada mereka, kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina, kera yang dibenci. Allah murka juga ya. Allah akhirnya murka juga. Tapi murkanya ini untuk pendidikan. Nah ini menurut para ahli tafsir ya, dikatakan bahwa mereka ini jadi kera, ini kera beneran apa enggak? Dimaksud mereka menjadi kera kalau menurut beberapa ahli tafsir, upamanya diantaranya Mujahid. Dari Mujahid, riwayatnya dari Ibnu Jarir. Mujahid mengatakan bahwa mereka tidak ditukar kepalanya, rupanya, wajahnya jadi kera, itu tidak. Jiwa dan sifat mereka lah yang dirubah menjadi sifatnya sifat kayak kera. Kera yang dibenci karena liarnya. Sama, kera kan begitu. Tamak. Dan juga jadi hama kan gitu kan. Jadi hama, kebun bisa rusak gara-gara kera. Nah inilah. Karena ia wataknya sudah seperti kera. Tamak, rakus, khiris, tamak, pengrusak. Akibatnya begitu, orang kalau tamak, rakus kan juga merusak. Akibatnya apa? Ya Allah ya Rabb, mereka tidak dapat lagi menerima pengajaran. Mereka tidak dapat lagi menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Dan dia tidak mengerti lagi ancaman-ancaman yang datangnya dari Allah. Diancam oleh Allah, senyum-senyum.
Demikian keadaan orang ini. Kenapa? Hatinya sudah jadi keras. Maaf, ini hanya satu kata-kata simbolis, kata lambang untuk menunjukkan bahwa kepribadian hewan. Di dalam surat At-Tin dikatakan ya ayat 5, kalau sudah jelek summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kalau kelakuannya jelek kepada tempat yang paling rendah martabatnya. Asfala safilin, safil yang di bawah. Asfal isim tabdil, superatif. Paling bawah dari yang di bawah. Gepeng. Tempat yang paling hina. Hatinya menjadi buta. Matanya tidak buta, hatinya buta. Maka kelak di akhirat pun dibutakan matanya oleh Allah. Orang yang ingkar, orang yang melanggar begitu, saya persilahkan melihat surat 20. Surat Toha, ayat 125 dan 126. Di dunia hatinya buta, mata hatinya dibutakan oleh keserakannya sendiri seperti kera. Sehingga ia tidak dapat melihat jalan kemenangan dan jalan kebahagiaan, jalan kedamaian tidak nampak. Begitu mati yang masuk dalam jahanam, di akhirat dimasukkan ke jahanam. Dalam keadaan buta. Berkata orang-orang yang dalam jahanam yang semacam ini. Qala Rabbi lima khasyartani a'ma. Qad kuntu basira. Rabbi, ya Allah Tuhanku. Mereka berkata, Tuhanku, Rabbi, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dahulunya melihat. Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau jadikan, engkau kumpulkan kami ini dalam keadaan buta. Dulu kami paling awas, di tempat gelap juga lihat, gitu. Kenapa engkau jadikan butaku sekarang ini? Derita tak berujung. Allah menyambut dengan firman-Nya. Qala, berfirman Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maknanya, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Atatka ayatuna, telah datang kepada engkau ayat-ayatku dulu, kata Allah. Terus kamu dulu melupakan dia. Begitu ayatku datang, dibawa oleh temanmu, dibawa oleh gurumu, dibawa oleh temanmu, dibawa oleh saudaramu, dibawa oleh tetanggamu. Fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Kamu dulu melupakan, sudah diingatkan, lupa terus menerus, langganan kamu dulu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Kamu pun dilupakan. Inilah. Maka itulah ya, kan ada itu ya. Gajah mati tinggalkan gading. Harimau mati, macan mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan kebajikan. Inilah. Allah ya Rabb. Karena ia buta hati, buta pula di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta dan para pendengar Radio Kayu Manis yang berbahagia di Jakarta, dan begitu keterangan mengenai tentang betapa dia jadi kera,
Yang menjadi kera bukan rupanya dirubah jadi kera beneran, tapi wataknya. Di tempat lain tidak dikatakan kayak kera, tapi kayak keledai. Di tempat lain mereka tidak dikatakan kayak kera, tapi kayak keledai. Keledai itu kopoh ya. Kopoh, kepala batu. Ya toh? Sulit dikasih tahu, dididik sulit. Tambeng itu lah. Ya. Itu. Saya persilakan melihat surat 62. Surat Al-Jum'ah. Ayatnya ayat yang kelima. Di mana mereka orang-orang Bani Israel itu diterangkan oleh Allah tentang perumpamaan atau ibaratnya diterangkan masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil khimari yahmilu asfara. Ya. Maknanya apa? Perumpamaan bagi mereka orang-orang ini adalah perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Yang dipikulkan kepada mereka Taurat itu merekanya siapa? Orang Bani Israel. Yang dipikulkan kepada mereka itu Taurat. Tapi kemudian mereka tidak memikulnya. Ya. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya. Dia diberi taklif, diberi beban, diberi kewajiban, diberi tuntunan hidup dengan Taurat ini. Mau memikulnya, tidak mau mengamalkannya. Membacanya, mengerti, memahami, bisa cerita. Tapi dia tidak mengamalkannya. Apa kata Allah selanjutnya? Kamasalil khimar. Kayak khimar, kayak keledai. Keledai yang bagaimana? Yahmilu asfaro. Ngangkut kitab-kitab tebal. Kitab-kitab yang tebal yang banyak sekali kan berat ya. Yang ngerti. Tapi cuma dipikul aja bolak-balik. Capek, tapi nggak dapat manfaatnya. Hikmahnya, sarinya, gizinya tidak mendapatkannya. Hanya ngangkut aja, ngoyang ke sana sini. Tapi tidak diamalkannya. Mereka dikatakan kayak keledai. Maka jangan begitu ya. Kalau kita berbuat melampaui batas, ya, diperintah tidak dilaksanakan malah hanya ngurusi urusan dunia, ya. Kalau sudah waktunya datang sholat Jum'ah, sholatlah. Memenangkan tendernya daripada sholatnya. Ya. Justru waktu sholat itulah ikan di laut sedang banyak. Dikutuk oleh Allah jadi kera. Ya. Apapun beratnya rapat. Masuk waktunya sholat. Ini urusannya dengan Allah. Tidak ada urusan yang lebih besar kecuali urusannya dengan Allah. Ya. Dikutuk nanti oleh Allah. Nah, kritik kepada seperti keledai khususnya pada para rahib mereka, para pendeta Bani Israel. Dia membaca kitab, mengerti, tapi mengapa tidak mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, beriman pada Nabi Muhammad SAW. Dia mengerti, tapi tidak dapat mengambil inti dan sarinya, tidak mengamalkannya. Nah, inilah sifat kayak begitu tuh keledai. Loh, mengapa dibandingkan keledai? Ibu-ibu tahu keledai? Bentuknya saja tidak harmonis kan? Orang lihat saja sebelnya nggak elok-elok. Keledai kan begitu. Udah badannya gitu, pas-pasan, kupingnya gede lagi. Iya, kuda bukan, sapi bukan, kambing bukan. Keledai dan suaranya kan nggak enak. Sebab itu suara yang paling tidak baik kan suara khimar, suara keledai. Suaranya nggak enak, bentuknya jelek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itulah, keledai itu begitu. Kalau bicara, mereka ini bicaranya berbisa. Rupanya kalau sudah nampak, rupanya sudah tidak cakep lagi. Artinya rupanya penampilan, kelakuannya, tindakannya tidak cakep lagi. Inilah. Bahkan dikatakan bahwa jumhur ulama justru berpendapat bahwa mereka benar-benar bertukar rupa menjadi kera. Sementara mereka mengatakan, jumhur ulama ahli tafsir mengatakan, mereka benar-benar ditukar menjadi rupanya rupa kera. Tapi mereka tidak beranak. Tidak makan. Tidak minum. Dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Punah. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Bahkan di tempat lain dikatakan bahwa mereka itu tidak hanya dijadikan kera, tapi juga jadi babi. Saya persilakan surat 5. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada taghut. Minhum, di antara mereka ada yang Allah jadikan kera. Wa ja'ala minhumul qiradata, qiradah menjadi kera. Wal khanazira, khanazir khinzir ya, jama dari khinzir, jadi babi. Wa abadat taghut, dan menjadi orang yang menyembah taghut. Taghut itu apa saja yang bukan Tuhan. Menjadi orang yang menyekutukan Allah. Tapi sebetulnya kembali lagi, menurut tafsir Al-Manar bahwa mereka yang melanggar ketentuan pada hari Sabtu itu sebetulnya tidak menjadi berubah wajahnya jadi kera yang benar-benar tidak. Sebab hal yang demikian ini tidak mungkin. Hal yang demikian tidak dapat diterima oleh akal dan moral. Walaupun Allah begitu murkanya, walaupun Allah begitu kuasanya bisa merubah apapun jadi apapun, menurut akal dan moral Allah tidak akan memperbuat yang demikian pada hambanya. Sebab kalau sampai ada manusia ditukar jadi kera, itu bertentangan dengan sunatullah itu sendiri. Bertentangan dengan sunatullah itu sendiri. Bertentangan dengan sunatullah terhadap makhluknya sendiri. Terutama atas manusia yang dimuliakan oleh Allah sendiri. Walaqad karamna bani Adam. Dan sesungguhnya telah aku muliakan anak Adam manusia. Tidak mungkin. Buktinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada jenazah Yahudi lewat, beliau berdiri. Beliau berdiri, memberi hormat sampai ditegur oleh sahabat. Ya Rasulullah, itu kan jenazah Yahudi, kenapa mesti dihormat? Ini kalau kita kan mesti begitu kan ya. Kan jenazah Yahudi ngapain? Ini sudah sentimen bener ini sahabat. Nabi dengan penuh senyum, penuh sikap mendidik. Katanya apa? Dia manusia. Allah saja menghormati hambanya. Ya? Jadi kalau sampai betul-betul dimaknakan dirubah benar-benar jadi kera, itu bertentangan dengan akal dan moral. Dan bertentangan dengan moral Al-Quran itu sendiri. Di samping memang bertentangan dengan sunnatullah atas hambanya, terutama makhluk manusia yang memang dimuliakan oleh Allah. Yang dirubah dalam mentalnya. Mental insani dirubah menjadi mental hewani. Ya. Karena apa? Karena nafsu duniawinya yang begitu meluap-luap, bluber ngeber-ber.
Oh, hari lain ada loh, hari lain. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, jangan 1 hari saja. Kok dilanggar? Alasannya oke iwak banyak ikan kok. Eman-eman lah, Mas Cokro bilang eman-eman kok. Ucul gitu. Aduh. Inilah. Maka mari jangan sampai kita gara-gara rakus urusan dunia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat kita bukan lagi sifat insani, hanya wujud bentuk lahirnya manusia, tapi dikutuk hatinya kayak hewan. Ya? Karena sudah hatinya mentalnya berubah, otomatis nafsu dunianya begitu tinggi, begitu besar. Nafsu yang semacam ini menyebabkan mereka lupa dan jauh dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis. Begitu pula pendapat Ibnu Katsir ya. Dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, mendapat bahwa perubahan yang ada di situ adalah bukan perubahan harfi, tapi perubahan maknawi. Tidak berubah jadi kera betul, tapi hanya maknanya saja. Jadi sama pendapatnya dengan pendapat Mujahid. Ya, jadi bukan berupa bentuk wujud, tapi yang berubah adalah sikap mentalnya, jadi sama. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kiranya waktu sudah menunjukkan kita harus berhenti dulu. Mudah-mudahan kaji kita ini dapat menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah. Dan kehadiran kita di sini, di studio maupun yang mendengarkan di kediaman masing-masing, dengan ikhlasnya diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.